Halo semuanya, selamat datang lagi di Dunia Review. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh dan kita harus pandai-pandai menjaga imunitas di masa pandemi seperti ini. Oke, kali ini gue mau ngebandingin dua earphone gaming. Yang satu Rexus Phonix ML5, yang satunya lagi adalah BSAS Gamo C18. Seperti apa hasilnya? Langsung aja kita bandingin guys. Bagian depan box Rexus Phonix ML5 memperlihatkan unit dari Phonix ML5 itu sendiri, dan juga ada beberapa keterangan fitur-fitur yang dapat kita baca dengan mudah. Ukurannya tidak terlalu besar, cukup ringkas dan memiliki kesan yang elegan. Kalau BSAS Gamo C18, dia memiliki kesan yang atraktif karena ada aksen RGB-nya. Di bagian depan tetap ada gambar unit dari C18 seperti Phonix ML5 dan juga keterangan beberapa fitur dari Gamo C18. Feel yang berbeda akan kita rasakan kalau kita mau membuka box dari Phonix ML5 ataupun Gamo C18. Gamo C18 akan lebih mudah diakses karena hanya cukup membuka flip magnetik dari samping saja. Sedangkan kalau untuk ME5 itu kita harus membutuhkan effort yang lebih karena dia harus membuka box terlebih dahulu dan hanya menampilkan unit dari balik mika plastik. Jadi menurut gua packaging untuk Gamo C18 itu lebih baik daripada Rexus Phonix ML5. Masing-masing earphone menawarkan paket pembelian yang berbeda. Tinggal kita lihat seperti apa kebutuhan kita. Untuk Gamo C18 kita akan mendapatkan pocket untuk menyimpan earphone-nya dan juga earbud pengganti sebanyak 2 pasang atau 4 pieces. Sedangkan untuk Phonix ML5 ini sedikit lebih banyak dan mungkin lebih fungsional. Yang pertama kita akan mendapatkan kabel converter yang bisa kita colokkan untuk laptop ataupun komputer kita kalau kita mau menggunakannya sebagai alat untuk daring seperti WFH ataupun belajar online. Dan kita juga akan mendapat mic tambahan yang dapat kita colokkan ke earphone sebelah kiri, dan juga kita akan mendapatkan ini dia klip untuk menjepitkan ke baju. Dan satu lagi kita akan mendapatkan apa ya, gue nyebutnya ini mungkin kerangka earphone ya. Nah ini dia sebagai pengganti kalau kerangkanya ini rusak, dan ya ini penggantinya ada. Sebuah langkah yang bagus dari Rexus. Kemudian juga tetap kita akan mendapatkan earbud pengganti sebanyak 2 pasang atau 3 atau 4 pieces ya. Oke, dari sisi paket penjualan menurut gua Phonix ML5 jauh lebih unggul daripada Gamo C18 karena dia memiliki paket penjualan yang lebih lengkap dan juga lebih fungsional ketimbang C18. Sekarang kita beralih ke material dan juga build quality-nya. Sedikit sini saya mau menyinggung tentang konektivitas dari kedua earphone. BSAS Gamo C18 menggunakan USB Type-C sebagai penghubung ke perangkat gadget kita. Sedangkan Rexus Phonix ME5 masih menggunakan jack 3,5 mm. Di sini terlihat bahwa Rexus Phonix ML5 masih atau lebih terbuka digunakan untuk berbagai gadget. Oke, lanjut ke kabelnya ya. Walaupun keduanya seperti dibekali oleh bahan yang sama, tetapi untuk ME5 terlihat ada garis-garis, motif garis bersilangan seperti itu ya. Jadi menurut gua itu jadi kelihatan lebih nyeni gitu dibandingkan yang polos-polos aja kan.
Lanjut ke apa gue nyebutnya ini ya, panel instrumen mungkin. Keren banget panel instrumen. Oke, panel instrumennya dari kedua earphone ini berbeda. Untuk Gamma C18 dia berbentuk tombol, ada plus, minus, dan juga ada tombol tambahan yaitu untuk mengganti mode ke permainan atau ke musik. Sedangkan untuk Phoenix ML5 dia bermekanis geser untuk menaikkan dan menurunkan volume, dan juga ada tombol pause dan play. Tidak ada tombol penggantian mode seperti pada C18. Lanjut ke bagian earsetnya ya. Nah, di sini Gamma C18 berbentuk atau berdesain melingkari daun telinga seperti ini, dan juga ada LED RGB di bagian sudut bagian. Nah, itu dia. Itu ada bagian RGB-nya LED. Kalau kita pasang dia akan menyala. Sedangkan ML5 berbentuk seperti earphone biasa dan dikasih pemanis di bagian luarnya, tapi ada sedikit kerangka untuk menggantungkan earphone di daun telinga. Seperti ini kira-kira kalau untuk penggunaannya. Kedua earphone menggunakan karet dan di bagian belakangnya ini terbuat dari plastik ya untuk C18, dan ada LED-nya seperti yang saya bilang tadi. Juga untuk ME5 terbuat dari plastik, bagian covernya tidak ada LED-nya, hanya beraksen warna silver untuk yang varian silver. Dan juga ini terbuat dari karet bagian earbudnya atau juga kerangkanya, jadi sangat nyaman digunakan di telinga dalam waktu yang lama. Ada satu lagi untuk ML5, ada dual mic, dan ini adalah mic yang keduanya, bisa langsung dicolokkan ke bagian earphone sebelah kiri. Ini sangat berguna banget buat kita yang sering bermain game ataupun buat kalian yang lagi work from home atau study from home atau sekolah online. Dan itu cocok banget karena nanti mic-nya bisa didekatkan langsung ke sumber suara atau ke mulut kita, jadi sangat membantu sekali. Cara pengoperasiannya juga cukup mudah, cuman dicolokin aja ke bagian earphone sebelah kiri, jadi nggak ribet-ribet banget, cuman dicolokin langsung bisa digunain. Walaupun spesifikasi antara keduanya hampir mirip, tapi suara yang dihasilin sangat jauh berbeda. Untuk C18 suaranya tuh terlihat datar-datar aja, nggak ada bassnya, juga nggak ada treble-nya, datar aja di semua range suara. Untuk bermain game ya cukup lah, dan juga yang perlu diperhatikan ketika kita mengangkat telepon, kita harus mendekatkan mic yang ada di dada ke depan mulut kita agar bisa terdengar dengan jelas, walaupun kalau tidak didekatkan juga nggak apa-apa. Untuk ML5 dia lebih fleksibel untuk mikrofonnya ya, karena dia ada mikrofon tambahan. Tapi soal suara yang dihasilkan ini jauh berbeda banget, karena bassnya dapet, treble-nya dapet, dan sangat nyaman di telinga ketika kita mendengarkan musik ataupun bermain game. Untuk harga Gamma C18 waktu itu gue beli dengan harga sekitar 200.000, 220 lebih tepatnya, kurang tahu, gue lupa inget dah, pokoknya 200 ribuan. Dengan paket pembelian yang seperti ini, kamu mendapatkan earphone, LED, dan juga Type-C sebagai koneksivitasnya. Sedangkan dengan harga 150, kalian sudah mendapatkan earphone Rexus Phoenix ML5 dan juga paket penjualan yang jauh lebih lengkap menurut gue. Jadi secara kesimpulan, gue pribadi lebih memilih ML5 sebagai pemenang dari battle kali ini. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue akan mengunboxing apa ya kira-kira ya. Tolong tulis di komentar aja deh. Menurut kalian sebaiknya gue mau unboxing apa lagi.
Oke, thank you atas perhatian kalian. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. See you di next video.